Goodness, kembali lagi di podcast SGM Real Talk for Real Life. Oke, kenalin aku Zakiatul Rifa dan aku Habibi. Kita selaku host pada podcast kali ini, dan kita juga kedatangan dua narasumber yang akan membahas film dan serial yang digemari oleh anak kuliahan. Oke, betul banget. Kita sudah mengundang dua narasumber yang tentunya mumpuni untuk membahas tentang film dan serial bagi anak kuliahan. Oke, langsung saja kita sambut ya Kak ya. Iya. Oke, halo Kak Wisa dan Kak Yuni. Halo. Gimana kabarnya Kak? Ya, baik. Baik. Oke, ini habis dari kuliah atau gimana nih? Kebetulan hari ini free. Free ya, berarti Ya. aman lah ya buat podcast 1 jam ke depan ya. Aman. Berarti nggak ada mata kuliah sama sekali ya untuk hari ini? Nggak ada. Oke, BTW ini dari Kak Wisa dan Kak Yuni ini asalnya dari mana nih? Kalau aku dari Medan. Oh Medan, Ya. kelas Medan. Iya. Oke, mbaknya? Kalau aku dari Probolinggo. Oh Probolinggo. Lumayan deket lah ya, Deket, nggak Mas. terlalu jauh sama kayak Medan. Iya. Berarti pas libur kemarin balik Mbak? Ya, aku balik. Balik. Oh balik? Iya, Jauh balik. ya? Iya. Balik pasti. Pasti. Harus lah. Ya, tempat kuda. Oke, ini prodi apa nih mbaknya nih? Kita berdua tuh dari prodi televisi dan film. PSTF ya? Iya. PSTF angkatan? Angkatan 22. Angkatan 22. Oke, pastinya ini udah banyak pengalaman ya tentang dunia perfilman nih kayak gitu. Banyak banget, apalagi kan mereka juga kuliah di prodi televisi dan film. Tentunya pasti mereka udah punya banyak pengalaman banget tentang televisi dan film tentunya dong Kak. Oke, mungkin sebelum masuk pertanyaan, kira-kira ini ya, biasanya kan banyak teman-teman yang merasa kurang cocok ketika dengan jurusannya. Bagaimana nih kalau dari teman-teman PSTF nih? Aku dulu kali ya. Iya, oke. Kalau dari aku sendiri jujur pertama memutuskan untuk masuk jurusan ini memang benar-benar mau jurusan ini. Nah, kemarin tuh aku mikir jurusan televisi dan film nih, wah kayaknya seru. Kalau boleh cerita sedikit ya, kenapa aku memutuskan untuk masuk jurusan ini itu karena salah satu acara di televisi yang sekarang udah itu, Ya. boleh sebut nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kemarin tuh Boleh. ada acara The Is di net. Ya. Dan jadi acara The Is itu kayak program acara televisi yang menampilkan drama-drama gimana sih kehidupan para kru-kru di balik televisi. Oh, gitu. kayak Dan- behind the scene dari para pembuat film gitu ya? Iya, tapi dijadiin kayak series drama gitu. Tapi sejauh ini aman berarti ya? Udah mendalami banget, udah suka banget ya? Suka banget, tapi jujur kemarin tuh aku nggak expect kalau jurusan ini bakal sesibuk dan sehektik itu. Aku kira sibuk, cuman kayak masih bisa lah, tapi setelah terjun ya apalagi udah semester 6 sekarang ya, wah pasti ini sibuknya kebangetan. Sibuknya ini karena kayak ada project kayak atau mungkin kalau di Saintek kan biasanya punya praktikum kayak itu ada kayak gitu juga itu. Iya, kita kebetulan di setiap semester itu ada project syutingan mungkin buat film pendek. Setiap bulan? Setiap semester? Setiap semester? Iya. Berarti 1 kali project dalam tiap semester gitu. Bahkan kemarin sempat 2 project dalam 1 semester. Dua project, wow. Project. Kalau Mbak ini gimana? Awalnya tuh kenapa memutuskan untuk ngambil prodi ini itu karena suka dulu tuh ini apa namanya? Iya. Marvel. Marvel. Iya, tahu. Itu soalnya viral banget sih. Iya, itu kan viral banget kan ya. Apalagi yang Avengers terakhir. Iya, ya. Itu karena itu sih. Oh, berarti emang pada dasarnya suka film. Iya, emang suka film. motivasinya juga rata-rata karena film ya? Karena film. Ini yang tadi film Karena The sih. Is ya? Iya. Sama yang satunya Marvel, Marvel. Avengers. Iya. Oke, luar biasa. Oke, ini berarti tadi aku notice kayak ada project gitu ya, project ataupun mungkin tugas lah ya tiap semester. Iya. Dan bahkan tadi Kak Yuni menyebutkan, Kak Wisa menyebutkan sampai ada 2 Iya, dalam 1 2 project. semester. Oke, ini berarti kayaknya salah satu apa ya, soshum yang ada praktikumnya lah istilahnya kayak. Karena rata-rata kan soshum juga ada gitu ya. Iya. Oke, BTW kalau udah yang digarap project apa aja nih kan? Selama 3 tahun ya kuliah di Iya, 3 STF, tahun kan. pernah buat film pendek, film fiksi tapi film pendek juga, film dokumenter, terus udah pernah buat program acara TV live. Wow, di mana Iya. tuh? Kemarin kita live-nya di YouTube prodi Oh, kita. YouTube, oke. Iya. Wow. Dan kita juga sering buat podcast gitu. Oh, Tapi podcast podcast juga. itu bukan dari prodi sih, itu dari apa namanya? Kayak UKM gitu. Iya, UKM, himpunan mahasiswa. Iya. Oh, himpunan. Himpunan. Oh, oke. Oke, berarti tayangnya dari film-film yang udah dibuat nih biasanya diupload di mana?
Nah, sejauh ini setahu kita ya, soalnya kan itu soal penguploadan atau distribusi film itu urusannya produser. Nah, setahu kami dari tim-tim yang lain ada beberapa yang udah submit ke festival-festival film. Jadi kebetulan kemarin juga ada salah satu produksi film temennya kita masuk festival film. Festival film. Kadang kita juga ada screening film gitu di FIB. Oke, berarti yang tugas tadi berarti itu hitungannya per kelompok, individu atau gimana tuh? Yang per bulan ini? Per semester. Per kelompok sih pasti. Kelompok. Biasanya dalam satu kelompok ada berapa anggota biasanya? Kalau Kalau 20. iya paling banyak 20. 20 orang. Iya. Berarti produsernya juga dari anak televisi dan film. Iya. Cast-nya juga. Cast nggak boleh. Kita Nggak boleh. Terus Harus itu boleh. apa cast-nya biasanya? biasanya kita pakai anak teater. Iya. Teater dan juga ini sih apa namanya mengadakan casting, Casting. nyari, iya. Oh, kadang kayak open talent gitu gak sih? Iya, Bang? beneran. Berarti kan ada kerjasama sama kayak UKSM yang kesenian yang univ itu loh. Ada kan? Kan ada teater juga di sana biasanya. Kita nggak kerja sama UKM teater sih, cuman gara-gara kita kayak punya kenalan anak teater, kita casting gitu, iya kita aja gitu. Memang ada yang langganan lah gitu. Langganan. Tapi kalau misal kayak kita mau join gak apa-apa sih ya? Oh boleh Boleh banget ya? Aku pengen mencoba sabar kali aku bisa Tarik nih kak. bisa kayak Jeffrey Nicole kali-kali ya. boleh. Casting kayak gitu, oke. Berarti itu pendananya pribadi ya kayak Iya. tugasnya itu. Berarti kalau kayak urunan gitu ya? Iya. Rate-nya dong, kalau boleh dong, rate yang dihabiskan nih. Kayaknya banyak banget. Dari awal Kayaknya sampai banyak banget. tayang gitu, nggak apa-apa. Sebagai itu skrip soalnya. Oh, oke, kalau rate aja mungkin 2 digit kayak 3 digit aja. Ya paling kalau untuk skala kita mahasiswa yang masih film pendek mungkin 2 digit. Wow, Wow, oke. individu, perorangan gila atau pokoknya sponsor. itu udah semua. Iya, maksudnya dari sumbernya dari sponsor kayak atau dari iuran. Kemarin sempat ada sponsor Oke. untuk beberapa syutingan teman kita gitu. Kalau enggak ya dananya pribadi. Oke, bahkan sampai beli peralatan banyak-banyak kayak gitu ya. Kita nggak beli sih. Nyewa. Bisa nyewa. Oh, Kadang ini juga gak sih, aku pernah lihat, aku kan juga punya temen nih yang PSTF juga, kayak yang punya barang ini A, B, C, tolong dong di TP gitu, Iya. mau pinjam untuk casting gitu. iya. Itu untuk mengurangi dana yang dikeluarkan. Ya, minimalisir gitu. Bisa Sebenarnya. pengeluaran lah. Tapi sejauh ini overall Tapi sih, seru gak sih? Ya lumayan seru, apalagi pas ketik-ketiknya kita ngelihat teman-teman kita saling koordinasi kita tuh bagus, itu pasti seru banget. Apalagi kita nemuin kelompok yang itu sih seru banget ya. Kalian kan bakalan enjoy, soalnya kalian kan emang suka banget nih di televisi dan film. Jadi apapun kendalanya pasti kalian akan apa sih? Akan dijalani. Dijalani, ya. Oke, BTW biasanya dari Kak Yuni sama Kak Wisa nih jadi apa di ketika project gitu? Talent kah atau jadi Mungkin produsernya? produser atau seperti apa gitu? Wah, kalau aku sendiri tuh masuk ke tim penyutradaraan tuh ada yang namanya script conti, Iya. sama yang Klepper. Kenapa? Apa tuh? Mungkin bisa dijelasin. Oh, oke. Kita masih awam ya kayak. Kalau script conti sendiri tuh buat nyatet per adegan itu dicatat apa namanya nama file camnya Oh. itu biar untuk mengkontikan nanti ketika editing. Oh, iya biar mempermudah dari tim editor gak sih Kak? Iya. Oh iya. Jadi kayak ini kira-kira tag-nya udah yang keberapa gitu. Iya. kan? Biasanya kan scene 1 action gak ya? Scene 2 action gak ya? Ini tuh gunanya buat apa loh? Ternyata buat itu ya. Iya, betul. Iya, banget. itu penting banget, krusial banget. Apalagi kan filmnya sampai berjam-jam ya. Oh, iya. Ngedit aja kayak 5 menit tuh kayak lama banget buat cari-cari motong-motong kayak gitu. Bener banget. Apalagi kalau pengen hilang itu wes nangis-nangis. Pasti ya bisa. Kalau Kak bisa gimana? Aku sih kalau di film ya, produksi film itu aku keseringan jadi script writer. Oh, Nah, kalau di produksi program TV atau podcast gitu, aku pernah jadi produser, director program director sama tim kreatif. Oh, jadi switch lah banyak peran yang pernah dicoba gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya mungkin dari aku juga mau nanya nih sama Kak Wisa sama Kak Yuni ya, tentang pendapat kalian mengenai kesukaan mahasiswa terhadap film ataupun serial. Jadi menurut Kak Wisa sama Kak Yuni kira-kira gimana sih pendapatnya kalian mengenai mahasiswa yang suka sama film dan serial itu? Menurut kalian itu kayak wajar atau kayak ya udah biasa gitu? Gimana? Itu ya wajar sih, apalagi kalau anak kuliahan ya itu anak kuliahan itu banyak tugas, budrek lah gitu. Perlu pelarian dari kenyataan. Ya itu dengan nonton film, Nonton ya, drakor nonton gitu ya. drakor apalagi kan sekarang tuh
Iya benar kan. Iya. Jadi apa namanya? Seolah-olah tuh film itu jadi Referensinya, Iya, iya jadi sih. refreshing buat healing. Kan kalau mahasiswa apalagi jadwal padat nggak bisa healing keluar. Iya. Healingnya ke film aja. Bagus itu sumpah. Selain itu juga healing, apa namanya? Film itu banyak kan film yang mengandung pesan moral yang bagus. Jadi itu kayaknya kita bisa ngambil banyak pelajaran dari film gitu. Banyak banget pelajaran. Berarti kayak healing ini sebenarnya kan banyak macamnya ya. Entah kita bisa jalan-jalan keluar, terus juga baca buku ataupun dengerin musik, dan salah satunya bisa juga nonton film. Nah, jadi rekomendasi yang paling pas buat anak kuliah yang dengan waktu yang tipis banget ya, dikit banget, itu kita perlu nonton ya. Apalagi kayak anak saya teh gitu, jujur aja ya. Pertanyaan praktikum tiap hari ini mungkin laprak gitu. Iya. Jadi sebenarnya pengen juga nonton kayak gitu. Cuma ya kita kendalanya di waktu. Waktu aja. Kayak gitu. Jujur aja kalau aku pribadi tuh kadang nonton rekapan film kayak gitu loh, di YouTube gitu loh. Soalnya pengen nonton ini tapi keterbatasan waktu, ya wes lah kita nonton rekapan gitu. Ini gimana? Mungkin ada rekomendasi dan mungkin tanggapan terkait si orang yang suka nonton rekapan film gitu. Gak apa-apa. Tanggapan tuh penonton yang suka rekaman film. Oke, boleh tanggapan dulu. Gimana Buat ya? aku pribadi khususnya dia. Aku dulu ya, Iya. secara pribadi sebagai anak televisi dan film yang udah menjalani gimana tuh proses produksi yang sangat wah. Belum lagi pas produksi, apalagi pas postnya itu kita hektik banget. Bayangkan kita memproduksi suatu film yang meskipun itu disebut film pendek, tapi kita tuh butuh berhari-hari sampai Prosesnya panjang ya? panjang banget. Tapi pas ngeliat temen-temen, aku juga ada kenalan yang kalau nonton TV nonton film itu selalu kayak nonton di YouTube ringkasan atau kadang di skip anjir ya gimana ya, itu sebenarnya nggak apa-apa sih kan, mengingat teman-teman punya kesibukan masing-masing, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dengan harapan meskipun di skip atau ditonton dari platform lain gitu, seenggaknya apa namanya pesan dari film itu Bisa tersampaikan. iya, soalnya dari filmmaker sendiri tujuannya untuk membuat film itu, ya itu pesannya dapat tersampaikan ke penonton. Oke, Aceh, aku berarti tanya nih, secara hukum apa ada yang memperbolehkan atau melarang nggak? Kayak misal tadi kan di YouTube banyak sebenarnya kayak ringkasan film ini, ringkasan film itu secara hukum boleh nggak sih Kak kayak itu? Ya itu kan kalau kita tahu ya apa namanya, kalau ringkasan di film itu termasuk review ya. Iya, Review itu film. nggak ada. Mungkin ini ya rekomendasi film aja sih kan Oh, iya. buat kita. Rekomendasi. Mungkin selain dari kakak dulu gak apa-apa guys. Sama Gak juga. apa-apa, mungkin kesukaan kalian dulu gak apa-apa. Nanti kita request yang versi genre kita ya. Kalau aku sih lebih ini ya, prefer ke animasi. Film animasi Jepang. Oh, Tahu ini nggak Studio Ghibli? Oh, itu kayak anime gitu gak sih? Iya. berarti kakaknya lebih suka anime. Wibu kayak wibu. Bukan ini sih, bukan anime sih, lebih kayak animasi. Kalau anime kan kayak itu kayak gitu. Paham. Iya tahu, Ghibli dulu paham kayak gitu. Kalau animasi ini sih aku mau rekomendasikan tuh, ada yang judulnya Grave of Fireflies. Kayaknya aku udah tahu deh. Itu ya itu memang film lama, rilis tahun 1988 kalau nggak salah. Iya, 1988. Review singkatnya coba dari animasinya. Gimana? Tentang apa tuh? Samsnya Seorang anak kecil, bukan seorang anak kecil sih, itu kakak beradik yang sedang menghadapi masa saat Perang Dunia Kedua. Oh, kayaknya pernah denger aku ya. Pernah tahu Peperangan kan? gitu ya? Iya, pernah peperangan gitu. Setelah di bom atom gitu. Itu sebelum. Oh sebelum. Kayak ini sih apa menariknya film ini tuh, dari awal film narasinya itu menjelaskan kalau anak ini udah mati gitu. Berarti kayak alur mundur gak sih? Alur mundur. Mundur, Bener. iya. Kalau Dari dari masa lalunya. Iya. kalau dari Kak Wisa gimana? Apa nih? Tadi kan udah Iya. animasi ya, Oke. aku rekomendasiin dari Indo. Wah, Iya, boleh nih. iya. Ini cinta Iya. produk lokal nih. Iya, Oke. kita cinta produk lokal, kita tunjukin ke dunia lain Oke. dunia lain. Dunia luar dong. Dunia luar maksudnya. Kalau film Indonesia tuh nggak kalah menarik. Teman-teman tahu itu nggak? 5 cm. Tahu banget sih. Itu udah film udah agak lama ya, tapi menurutku itu benar-benar bagus. Kenapa? Secara alur cerita itu disampaikan secara rapi banget sampai kita terhanyut. Apalagi pas proses para teman-teman itu yang 6 sama itunya. Itu kayak menunjukkan gimana sih caranya kita biar nggak pantang menyerah buat mencapai tujuan kita. Apalagi mengingat persahabatan Genta dan kawan-kawan itu kayak
mereka tuh ada di setiap suka sama duka gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi apa Sama. namanya? Iya. Jadi apa namanya pendorong buat teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang capek, kuliah, praktikum. Semangat guys. Iya, jadi teman-teman bisa. Motivasi gak sih? Iya, teman-teman bisa nonton itu. Ini tadi notice rapi. Itu maksudnya rapi dalam kategori gimana Kak? Gini, setauku ya kan ada tuh film yang kadang meskipun dia alurnya maju mundur, Alurnya agak bosan juga. tapi rapi. Maksudnya kayak secara cerita mereka tuh enggak apa ya kayak ngebet buru-buru gitu loh. Buat tamat ini. Iya, tapi yang aku lihat di 5 cm ini tuh ceritanya tuh disampaikan dengan sangat apa namanya halus, lembut, tapi tepat sasaran gitu loh. Tapi nggak kesan terburu-buru. Jadinya apa namanya pengenalan karakter itu nyampe ke penonton gitu. Oh, kayak gitu ya. Langsung mendalam ya. Mendalam. Lebih ke STM banget ya. Suka juga. Soalnya kan kalau misalnya buat film-film sekarang tuh kebanyakan kalau misalnya booming itu pasti kayak gak ditamat-tamatin itu loh. Itu yang bikin aku kesel kadang. Kayak, apa sih film ini gitu loh. Tunggu susah juga ya. Iya. Tahu. Kalau aku jujur pribadi cuma nonton kayak kebanyakan ya ceritanya gimana, kadang melihat dari aktornya gitu. Dan mungkin endingnya seperti apa gitu. Mungkin kayak sekilas aja. Tapi kalau dari menu anak PS ini mendalam banget ya. Sama kayak alurnya udah rapi, terus juga castnya, terus pesan orangnya juga keren banget sih. Coba dari Kak Zakia nih mau request rekomendasi film apa nih Kak? Duh, aku Dari genre ini mungkin. kalau gitu ya, jujur aku lebih suka yang set ending, gak tahu. Waduh. Soalnya menurut aku ya, film dengan set ending atau enggak yang kadang romantis tuh ya, itu menurut aku gimana ya, kayak lebih deep aja, terus juga bisa bikin kita nangis juga. Relate Kak ya? Iya sih lagi. Soalnya juga kayak apa ya, kalau kita udah capek banget sama tugas kuliah dan lain-lain, kita pasti kayak butuh hal yang bisa bikin kita nangis kan. Tambah nangis ya biasanya. Pokoknya biar refreshing, biar happy ya. Ini malah tambah nangis ya. iya. Mendalami banget berarti ya Kak? Relate Iya terus sih. mendalami ya. Apalagi kalau misalnya ceritanya itu dari kayak Wattpad terus diadaptasi ke film, kan banyak tau sekarang. Cuman masalahnya aku kadang kayak gak sesuai lah case-nya yang kurang oke lah. Terus apa sih? Jadinya aku males mau lihat film ini lagi. Aku mah gak mau lagi film kayak gitu. Malah aku sekarang pindah ke film Spanyol. Waduh. Serius. Katanya kebanyakan. Gimana ya? Sudah. Skip aku. Sekarang aku ini. Oke, ini berarti rekomendasi tentang film romance ya. Cuma mungkin yang set ending Set kali ya. ending aja. Oke, berarti yang Indo atau yang internasional juga Kak? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Oke, kalau aku sih sebenarnya gak simple ya. Aku suka film yang action aja sih. Action kayak berantem atau apa gitu. Yang webtoon itu loh, yang diadaptasi dari film ada yang kan? ya tahu Study group. ya juga nonton lagi Iya. oke itu terus selain action itu biasanya adventure terus fantasi tren apa banyak cerita di luar nalar gitu kayak Science Korea tuh fiction. kayak Bongsu apa ya Korea tuh Udah bungsu iya apa? Strong woman. nah aku juga pernah nonton itu kayak kan biasanya kan fantasi gitu kan ya Iya. kayak kuat banget ya aku suka yang tipe-tipe film kayak gitu. Oke, Oke, dari rekomendasi nih buat kita nih kan. Kamu rekomendasiin buat Mas Habibi ya? Oke, boleh. Action. Kan? Apa ya, action itu tadi katanya sedang nonton Study Group. Iya, sudah nonton. Kalau Week Hero, Apa? Week Hero. Belum, Kelas belum sih, one, belum. itu harus nonton. Itu sama kayak Study Group. Mirip-mirip gak sih kayaknya ya? Iya, tapi lebih karakternya kalau yang di Study Group itu kan kayak semangat belajar. Belajarnya kayak patang banget ya. Ya, kalau yang di Week Hero ini lebih kayak orang tipes. Ya, karena terutamanya enggak sih. Rilisnya tahun berapa? Rilisnya kapan? Kapan ya itu? Oh baru berarti. Iya. Oh baru nih, baru filmnya. Ini- Aku udah denger, cuma masih belum sempet nonton gitu. Aku baru denger sekarang Baru malah. denger malah. Baru denger malah. Ini tahun ini tuh mau ada season 2 nya. Oh ada season 2-nya nih? Iya. Nah, ini kan. Harus Nah. kita ya. Big Hero, oke. Big Hero. Kalau Indo gak mungkin gak? Itu apa ya? Action. Action Jarang aja. Jarang gak sih emang? Tahu yang 96 jam gak sih? Apa? Yang 96 jam itu kan juga action. Tapi ini filmnya Arya Mohan kalau nggak salah. Baru sih. Tapi nggak terlalu booming sih kayaknya. Belum booming. Kalau Itu action sih. sama Action itu biasanya aku suka nonton film-filmnya Nicole itu, Jeffrey Nicole. Kalau drakor boleh nggak? Boleh banget sih, aku juga suka nonton drakor sih. Taxi Driver. Taxi Driver kayaknya gak asik deh, kayaknya Tapi aku nggak nonton itu. Itu sumpah. Bagus banget. Sekarang udah mau apa namanya produksi season 3. Oh, season 3 udah? Iya. Wow. Berarti udah agak lama berarti filmnya.
Ya nggak lama-lama banget sih. Oke, aku udah dapet gue di Big Hero sama Taxi Driver. Terus juga yang action tadi kamu Iya, gitu kan. oke, mungkin dari ini kayaknya spesialis film romance kayaknya. Iya gak sih? Enggak sih. Kayak Mbak Yuni juga gak sih? Memang suka wanita ya. Kalau yang set ending ya, apa ya, drakor. Kayaknya Mbak Yuni udah nonton sih, 25-21. Oh, udah. Itu legend banget sampai sekarang masih dibawa-bawa. Apalagi case-nya bener-bener sesuai harapan. Nah itu sesuai harapan banget Harapan banget sih. Itu berarti. Iya tapi apalagi ya selain yang sad ending. Kayak kebanyakan ini deh happy ending kalau misalnya ada drama Korea itu. Iya kalau kebanyakan. happy ending ya kayak open ending gitu. Bener. Apalagi The Fantasal. Pusing banget. Kamu nonton The Fantasal? Nonton season 3. Pusing gak sih? Teorinya banyak banget please. Oke, mungkin ini juga ya. Aku sempat notice ya, kayak film dari di luar Indonesia sebenarnya lebih laku di pasaran dibandingkan film-film Indo kayak gitu. Itu kira-kira setuju gak dengan statementku ini? Atau mungkin setuju alasannya kenapa? Gitu? Mungkin juga bisa alasannya kenapa sih kok film Film Indo Indonesia ini kayak nggak laku sulit, banget gitu loh. bersaing di pasar gitu loh. Sulit. Mungkin ya kalau kita bandingin industri film di luar sama Indo, itu dia di Hollywood dulu deh. Kita Iya. tahu kan kalau Hollywood itu digadang-gadang sebagai industri Iya, film film yang besar. besar. Dimana kita lihat biaya produksinya tuh nggak main-main. Nggak main-main. Mereka tuh kayak totalitas banget dalam produksi All out film. Iya, all out banget. Nah, kalau dari film Korea atau drakor Korea itu kita lihat kalau mereka tuh genre atau tema-tema yang diangkat tuh luas, nggak itu aja. Jadi Betul. kayak penonton tuh Nggak bosen lah. Iya, nggak bosan. Jadi kita kayak punya variasi film yang bakal ditonton gitu. Nah, kalau kita bandingkan sama Indonesia ya, tunggu bentar. Di Korea juga itu, aku mau bahas juga soal pemerintahannya yang itu. Mendukung. Iya, mendukung kan, mendukung industri perfilman Oh, gitu. oke. Jadi kayak secara pemerintahan atau negara itu mereka didukung. Nah, di Indonesia sendiri tuh sebenarnya nggak bisa dibilang kalau film kita nggak bagus ya. Film kita udah mulai Udah mulai kayak merangkak lebih tinggi. Iya. Apalagi kan Ada perkembangan ya. terus diupload ke film. Iya, banyak film-film Indonesia yang udah masuk festival film, Yes. udah mulai masuk ke Yes. kaca-kaca Kayak The Little internasional. Mom gitu gak sih kemarin? Iya. Sampai viral banget gak sih? Iya. Hits banget Jadi sih. mungkin dan juga menurutku secara distribusi kenapa film luar itu lebih terkenal? Ya itu secara distribusi film-film industri luar itu lebih luas gitu. Sedangkan isu-isu yang diangkat itu lebih umum. Kalau kita lihat kebanyakan film-film Indonesia tuh kan isu-isunya kayak Sama kebudayaan aja. Indonesia, kayak menyangkut agama gitu sih. Dan semua itu kan tadi Wisa bilang kan kalau film luar negeri itu lebih all out, Bener. genrenya lebih banyak. Itu faktor utamanya itu karena budgeting. Budget, Indonesia ya. sih, bener sih. Iya, berarti kalau kayak Iya. gitu berarti sumber pendananya mereka tuh dari investasi kah atau support pemerintah kah Sponsor ya? atau sponsor atau gimana kak? Film luar. Iya. Setauku ya mereka kan ada tuh eksekutif produser yang Iya. secara langsung tuh sponsori gitu. Oh. Dan sponsornya pun gede. Iya, gak main ya. nggak main-main sponsornya. Oke, yang tanggal penting emang ya kembali lagi dana sebenarnya. Iya. Oke, support kayak gitu. Kalau misal aktor ngaruh gak kan? Jelas. Jelas banget sih. Apalagi kalau misalnya udah aktornya ini udah terkenal pasti bakalan booming nih Iya. cerita tuh. Apalagi kalau aku notice kayak film-film romance sebenarnya emang aktornya yang Itu aja. good looking gak sih yang ya pastinya. Pertama pasti Looks-nya tuh good-looking, bagus. iya. Pertama banget. Biar penonton tuh tertarik gitu. Tuh. Oke, I see. Paham. Oke, kan tadi aku juga pernah kayak ungkit kalau misalnya film yang paling booming di era saat ini itu pasti dari novel yang diangkat menjadi film kan ya. Nah tapi terkadang itu kan ada beberapa film yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai penonton, apalagi terutama ketika kita sudah membaca novelnya atau nggak webtoonnya terus diadaptasi dari ke film itu kayak kok beda Kayak banget kecewa ya, banget kecewa. Jadi kayak rasanya mood kita mau nonton itu kayak berkurang gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, apa sih mau dilihat dari film ini. Nah, jadi menurut kalian tuh gimana kalau misalnya ada film nih yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai penonton, apalagi kita penonton setia misalnya, pembaca setia lah gitu. Biasanya yang gak sesuai apa kak? Dari si aktor kayaknya ya? Nah, pertamanya aktor, Oke. actingnya, Acting. terus alurnya yang kayak sebenarnya alurnya ini maju atau alur mundur atau alur campur. Jadi kayak nggak selesai nih film karena ratingnya tinggi. Itu yang bikin menurut aku minus dari perfilman di Indonesia. Itu sih.
Jadi kan bisa tuh kayak Yuni dulu nih. Aku dulu ya. Yang soal Pendapatnya ini. Iya. Pendapatnya aja nggak Kak? kenapa nggak sesuai sama ekspektasi. Pertama nih ya teman-teman, kan ekspektasi kita pribadi per pribadi itu Beda-beda ya, berbeda. Iya. Iya. Jadi misal nih film ini tuh diadaptasi dari novel yang ini gitu. Kalau novel kan kita baca nih, imajinasi kita. Imajinasi tersendiri gitu. Iya, masnya punya imajinasi sendiri, banyak juga punya imajinasi tersendiri. Nah pas di film itu loh, kok gini, apa ya? Itu nggak bisa apa namanya kayak nggak sutradara kan nggak tahu ya, makanya dia pengen ini. Mungkin sutradara kenapa nentuin cast itu, kan itu pasti casting ya, setahunya pasti casting, pasti secara apa namanya bakat itu mungkin udah cocok. Mungkin bagi apa namanya penonton-penonton di Indonesia itu kayak kadang apa yang udah melihat yang bening-bening banget gitu. Gimana ya? Iya, Habibie sih. Iya, Mas Habibie juga bening banget. Pas kita udah nonton itu ya kayak kok jadi case-nya nggak cocok banget. Kayak ya Berarti sebenarnya kan ekspektasi tiap individu sebenarnya kan. Iya. Kembali lagi kayak gitu. Sesuai dengan harapan lah ini. mungkin dari sudut pandang sutradara, produser sama tim produksi lain, si A ini udah cocok banget gitu. Tapi ya gimana kalau untuk memenuhi ekspektasi penonton itu nggak bisa, maksudnya nggak terlalu bisa tahu gitu kayak kita tuh cuma tahu segmentasi penonton kita. Kalau kita narik aktor si A, oh kayaknya ini si penonton dari segmen ini kayaknya suka banget nih sama si aktor ini, makanya distribusi segmentasinya. Iya gitu. Padahal belum tentu aktor ini bisa menguasai film itu. Iya gak sih? Nah ya, Tuh. selain itu juga ya apa namanya, untuk ketidaksesuaian alur itu mungkin aku takutnya nanti menggurui lagi kayak aku kan masih Enggak apa-apa, ini kita kan belajar. kan banyak itu. ya, ada yang di novel nggak ada, tapi kok di sini ada. Iya, ditambahin Mungkin- guys. Iya mungkin itu apa namanya udah dipertimbangin gitu. Penyesuaian Iya. gitu ya. Jadi mbak lagi lah ceritanya gitu kan Iya, sebelum ditayangkan gitu. Kalau dari mbak ini gimana? Kalau dari aku kurang lebih Iya sih. Mungkin ini ya kita coba ke studi kasus ya. Sebut gak sih namanya? Atau Gak apa gimana? sih? Ya, Mbak. Film yang lagi viral sih Mbak. Pasti paham gak sih? Paham banget. Yang adaptasi dari film Korea itu kan? Iya. Itu kan aku belum nonton ya. Dua-duanya aku belum nonton. Cuma Judulnya boleh aku disebut nggak? sebut aja gak apa-apa ya. Ya, udah. Wishlist Proposal. Iya. Oke. Itu kan sebenarnya aku meneliti apa ya, sekilas masalahnya kan lebih ke aktornya sendiri Iya. kan, kayak istilahnya tuh nantangin penontonnya kayak gitu kan. Tuh. Tapi aku dari segi filmnya aku dua-duanya belum nonton, jujur belum nonton gitu. Ini pandangan dari teman-teman yang gimana nih? itu Saya dulu dong. itu sayang banget sih ya, gara-gara aktornya yang terlalu angku ya mungkin. Iya, betul. Jadi dengan aku jadi ya Iya gitu. Filmnya ini ya. Yang bakal booming di Indonesia tapi gara-gara kesalahan aktor yang Iya, yang penting itu sebenarnya attitude sih. menurut Iya. aku. Pertama ya itu kan sebenarnya dari drakor itu diadaptasi juga dari webtoon ya, Iya, webtoon dari webtoon. webtoon diubah jadi drakor itu. Nah sekarang dibuat lagi versi Indonesianya. Nah ini kan otomatis orang apalagi pencinta drakor ya, pencinta K-pop pasti udah lebih familiar sama versi drakornya. Kita udah lihat kan kalau versi drakornya itu lebih Bagus ya lebih bagus mungkin ya. Terus apa namanya, dan kita lihat setelah keluar versi Indonesianya dan dengan attitude Iya. ya gitu, jadi minat penonton itu jadi apa gitu, Jadi berkurang. males kayaknya Iya, jadi menontonnya. males. Seharusnya meskipun ya si aktor ingin membuat karakter tersendiri, tapi seenggaknya dia kayak bisa dong menghormati karya yang sebelumnya. Seenggaknya dia kayak nonton dulu biar kita bisa masuk ke karakter, biar nggak jomplang-jomplang banget sih gitu. Iya, kalau nggak salah itu kritikannya awal kan dikritik beberapa penonton nggak karena nonton. nggak nonton, terus Nggak apa ya, mau bikin karakter sendiri kayak gitu Iya. kan. Cuma akhirnya nantangin penonton lah kayak gitu kan. Gitu. Tapi udah pernah nonton filmnya itu nggak, yang versi Indo nggak? Versi Indo belum. Belum ya. karena kebanyakan kecewa kan ya jadinya kayak malas menonton Kan langsung turun Proposal. layar juga. Iya, itu. Jadi Iya. nggak sempet sebentar nontonnya. Soalnya ini juga kan sebenarnya kalau misal ya kalau dari aktornya itu beneran attitude-nya baik lah gitu ya, itu pasti menurut aku bakal booming deh ceritanya. Soalnya kan kemarin aja di proposal di Korea sendiri itu kan kayak ranking 1 loh di seluruh beberapa negara itu.
Emang banget sih menurut aku udah ngabisin berapa budget buat filmnya tapi malah turun layar. Tapi misal kayak gini kan ini udah adaptasi dari novel atau webtoon kayak itu. Kan sebenarnya dari audio udah tahu ceritanya, cuma dirasakan melalui drakor. Udah, terus adaptasi ke film Indo. Apa kalau dari segi audien penonton apa gak bosen sih Kak? Soalnya kan rata-rata udah alur ceritanya pasti paham, cuma beda aktor, beda sedikit alur kayak itu. Kira-kira pandangannya gimana Kak? Mungkin Bosen gak sih Kak misal dari udah adaptasi dari beberapa versi kayak gitu? Itu menurut aku ya itu nggak bosen. Kenapa? Karena itu kan beda negara, beda budaya, itu pasti ada penyesuaian lah, ada perombakan naskah gitu, perombakan karakter juga gitu. Kalau menurut Mbak Lisa gimana, sama? kurang lebih sama sih. Kurang lebih Cuma aku sama. menambahin beberapa kan ada di drakor tuh. Mungkin di sana itu beberapa scene kayak scene Scene. scene skinsipan gitu kan Iya. itu kan normal ya. Tapi kan di Indonesia tuh dengan norma-norma yang begitu ketat itu mungkin perlu perombakan. Terus mungkin penonton Indonesia tuh pengen lihat nih gimana sih versi Indonesia, apa ini lebih better dibanding itu. Mungkin gitu aja sih. Kan juga melihat mayoritas kan di Indonesia kan agamanya Islam dibandingkan dengan negara-negara luar Iya. gitu. Itu perlu pertimbangan banget sih biasanya sih. Kayak Jujur ya aku terkait film gak begitu banyak ya referensi aku film ini lah gitu. Nah ini kan kita mahasiswa televisi film, Oke. nulis yang produksi film. Nah kayak Mas Habibie sama Mbak Zikia bilang film Indonesia tuh itu aja. Kira-kira punya saran nggak buat next produksi film yang kayak gini nih gitu? Oke, buat saran ya. Kalau aku sih sukanya emang yang kayak maksudnya sesuai realita aja, maksudnya gak terlalu dilebih-lebihkan, misal pun Nggak usah drama lebih, ya. Terus aku sukanya ya, kalau aku sih sukanya action kayak gitu. Gitu. Kalau saran dari aku. Oke Dinan. Oke. Referensi sih. Nanti misal mau bikin film sih gak apa-apa sih gasin gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya dari aku tuh kalau bisa perfilman di Indonesia terutama yang romantis itu jarang-jarang lah yang kayak geng-gengan motor itu kebanyakan banget itu. Aku sampai muak banget lah lihat film-film yang kayak apa sih kok filmnya ini lagi, padahal masih banyak nih drama ataupun misalnya novel yang bagus bisa dijadikan film, kecuali dengan kayak geng-geng motor yang nggak jelas itu kadang. Supaya ini Sumpah. keresahan penonton sih. Iya, resah banget kan? Maksudnya alurnya beberapa film yang ada template di film lain juga sama. Jadi ya. kayak males mau lihat dengan cerita yang hampir sama kayak ya pasti geng motor terus jatuh cinta terus kayak diculik dan lain-lain wes lari selesai itu wes. Oke, terus kan tadi juga kita udah bahas-bahas tentang beberapa film nih ya. Terus mungkin dari beberapa film yang pernah Kak Wisa sama Kak Yuni tonton, ada nggak pesan moral yang paling kalian notice banget dalam kehidupan kalian? Ada nggak? Aduh. Ada nggak? Sampai jadi mungkin pegangan hidup mungkin. Iya, mungkin jadi ketika kalian Saking sedih, hidupnya gitu ya. terus kalian keinget nih kata-kata motivasi ataupun pesan moral yang ada di film pernah kalian tonton. Apalagi kan ada televisi dan film nih. Ini Apa nih? itu bisa terakhir nggak mikir. Oke, saya juga apa-apa. Oke, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Oke, di notes. Misal pun gak ada, gak apa-apa kan bilang gak ada kayak gitu. Nggak ada. Sebenarnya kita punya banyak ya. Banyak ya, berarti Iya, bukan sih. gak apa ya nanti bukan gak ada, tapi bingung mau pilih yang mana Gitu, gitu. kayak, kan secara nggak langsung tuh kita kayak sering analisis ya. Kadang film yang komedi aja, kalau kita teliti lebih dalam, ternyata mereka tuh nyampein pesan moral yang sangat wow gitu. Jadi kayak kalau disuruh milih salah satu atau dialog di film yang mengena banget itu kayak susah, soalnya kalau aku nggak tahu ya, mungkin ya kalau kami mahasiswa televisi film yang udah sering banget analisis, udah tahu gitu gimana proses produksi film, apa aja sih makna-makna dalam film tuh. Kita tuh kadang ngelihat film nggak cuma dari alurnya bagus, ceritanya bagus, genrenya bagus nih, penonton karakternya bagus. Enggak, jadi kan kadang kita kayak melihat hal-hal terkecil gitu loh. Jadi kadang ya gitu agak susah untuk menentukan
Persamarannya apa sih sebenarnya yang mau disampaikan? Bukan kayak Enggak. apa namanya Sulit sulit menikmati ya jujur. Oh, Sulit menikmati. terlalu menganalisis gak sih? Saking sampai ngerti teorinya sampai terlalu menganalisis sebelum apa ya gak bisa menikmati. Kadang ya kita mau nonton pengen refreshing. Kayak santai. Malah disuruh analisis. Iya, jadi jatuhnya kita analisis jadi kayak ini gini deh. Pause dulu di bagian ini kayaknya begini deh. Ada nih. Malah evaluasi malah film ya. Makanya jujur kalau ada nih teman-temanku dia sering ngajak aku nonton ujung-ujungnya males. Males. Iya, soalnya kadang aku nge-post tiba-tiba ya, aku nganalisis gitu sendirian, aku nganalisisnya dalam hati gitu loh. Kadang ya, kami juga sering nonton berdua. Apa namanya, ceritanya tuh berhenti di tengah jalan, jadinya kita menganalisis. Analisis sendiri. Iya. Saya mendalami banget ya kayak. Ini POV anak televisi Oke, guys. oke. Ada rekomendasi gak? Boleh tuh. Itu banyak banget sih. Itu ada namanya Monster, Apa tuh di Monster. film? film Jepang. Oh, film Jepang. Itu sebenarnya film festival sih ya. Iya, film festival. Film festival tahun 2023. Ya. Ini mah tahu gimana? Enggak. Bukan. Sinopsis singkatnya dong. Sinopsis. Itu aduh itu dua orang anak kecil yang gimana ya jelasinnya, itu sinopsisnya soalnya tuh kayak ada 3 babak 3 point of view gitu. Iya. Oh, jadi bener-bener plot twist banget kayaknya. Iya, jadi plot twist gitu. Oh, Tingkat-tingkat banget. Cocok banget dibanding Intinya apa tuh ya? di film itu kita disuruh, oh siapa nih pelakunya? Oh, kayak Oke, benar. nebel lah kayak gitu ya. Iya. Oke, I see. Oke, Keren boleh, sih kalau boleh. kayak gitu. Jadi kayak kita nggak tahu sebenarnya dalang ini siapa gitu Iya. kan. Gitu. Oke, boleh. Notes ada 3 ya. Udah 3 sekarang Oke. itu. Oke. Ini kan udah ada 3 nih, rata-rata series nih tadi direkomendasikan nih. Kira-kira tips sih Kak buat nonton film ataupun series buat aku pribadi khususnya dan teman-teman Agriners. Buat Nih yang aku juga sih. ya buat yang Buat aku juga juga ya. sih. Yang sebenarnya kita pengen banget nonton film gitu. Cuma ya kembali lagi ya dengan kesibukan kuliah, waktu apalagi laprak praktikum hampir tiap hari sih kayak gitu. Kayak nggak ada Mungkin libur. ada tips kayak gitu. Nonton minggu. Mau nonton apa namanya? Apa yang di YouTube tuh? Review. Reviewnya ya enggak enak. Jadi sebenarnya pengen ya nonton kan kalau di review kan kadang scene yang kayak bener-bener penting tuh kadang dipotong cuma diceritain aja Iya. kita kayak bisa lihat gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu. Nggak apa-apa. Ada tips gak mungkin tips lain mungkin? Biar kita kayak enak lah buat nontonnya walaupun dengan waktu yang tipis, Iya. tapi kita bisa nonton gitu loh. Itu harus pinter-pinter manajemen waktu. Manajemen waktu ya? Itu kalau aku sendiri ya, kalau nonton film itu aku jadikan sebuah reward setelah aku menyelesaikan tugas prioritas utama gitu. I see. Betul bisa reward gitu. Iya. Apa ya reward apa ya? Abis kerjaan lapar nih, wah kayaknya Langsung gitu. Laparnya paling 5 menit nonton 1 jam ya. nggak boleh gitu juga. Mungkin Oke. teman-teman juga bisa itu ya apa namanya kan manajemen waktu tentunya. Pasti. Kalau aku di pribadi, aku tuh kayak wajib satu hari, 1 film 1 hari. Satu film 1 hari. Tiap hari berarti sampai sekarang. Aku tiap hari. Wow, mulai masuk. banyak banget. Iya tiap hari. Jujur aku punya lisan buat jadwal hari ini. Waduh. Oke. Kayak ini juga gitu. Kalau aku enggak sih. Enggak. Oke, ya. Kira-kira Jadi berapa emang satu minggu berapa bener. kali? 1 minggu berapa kali biasanya? Seminggu berapa ya? 3 atau 4 film. 3 4. Berarti ini 3 sampai 4. Ini rutin ya? Kayak sholat aja ya? Iya, 7 kali sampai 4. Oke. Itu jadwal wajib. Oke, kita lanjut ya. Oke, berarti biasanya yang di film yang ditonton biasanya apa? Campuran kayak atau gimana? Aku jujur bervariasi. Aku nggak milih-milih soal film. Oh. Berarti bagus lah. Penting film ditonton ya buat nganalisis. Ya enggak. Oh. Tapi Kayak gitu. jujur ya kenapa aku nonton film banyak? Memang pertama untuk dianalisis. Oke. Lagi itu lah prodigal ya kan. Iya itu ujung-ujungnya nanti bakal dianalisis ya untuk apa namanya genre aku bebas genre apapun dari negara manapun bebas. Ya gitu bebas pokoknya nggak milih-milih soalnya. Oke, mungkin ini ya, kayaknya buat Mbak Bisa nih buat persiapan tugas akhir paling guys. Kira-kira tugas akhir di PSTF itu apa sih Kak? Apa skripsi Kak atau suruh buat project film gitu? Soalnya aku punya cutting ya. Itu katanya suruh buat tugas akhir tuh buat film. Hampir tiap hari itu awalnya story-nya lagi buat film, take action kayak gitu. Iya. Itu tugas emang wajib buat film Kak atau bisa alternatif yang lain? Jadi di PSTF itu ada dua pilihan untuk tugas akhir, bisa pengkaryaan, bisa skripsi. Oke. Jadi pengkaryaan itu pilihannya juga banyak, bisa buat film, iklan, video klip ataupun program acara televisi. Nah untuk skripsi ya skripsi pada umumnya. Oh, Skripsi. Iya. Untuk pengkaryaan ini berarti ada kategorinya nggak? Misal kayak iklan minimal berapa menit? Oh iya, itu Kayak udah udah ada ditentuin. ditentukan. Kalau film biasanya berapa lama biasanya?
Film kan bisa diganti jadi film pendek atau film panjang, tapi setelah beberapa lama ini kebanyakan cutting itu proyeknya film pendek. Film pendek. Iya. Berarti itu kayak misalnya tugas akhir kalau film itu juga kayak bareng-barengan gitu tak? Tetap ada kayak kelompok, misalnya tadi kayak misalnya tugas akhir itu kan ada 20 orang. Kalau tugas akhir boleh individu, boleh empat Iya. kelompok. Empat sih. Berapa anggota yang 4 maksimal? Iya 4 maksimal, tapi maksudnya tuh Itu kepalanya. iya keempat. Yang itu berarti sama kepalanya. Iya apa namanya? Apa sih? Gimana ya? DOP, Heeh. editor, penyutradaraan, sama skrip. Itu empat kepala gitu. Oke, berarti satu karya bisa buat 4 orang nih. Iya, satu film ini bisa dikerjain 4 orang. Oh. Karena kan butuh 4 kepala itu sih sebenarnya. Iya, untuk kru-kru lain di apa namanya? Bisa minta bantuan gak Iya, sih? kita bantu teman-teman. Terus penilaiannya gimana kak? Kalau skripsi kan ada sempro, ada semhas, ada sidang ya. Kalau karya-karya kayak gitu? Jujur aku karena belum sampai ya. Kalau di pengkaryaan itu masih ada sidang, tapi sidangnya tuh nggak kayak skripsi, teman kayak nanti di film ini kamu pakai teknik apa gitu sih. Setahu aku belum tahu ya teman-teman. Oke, sama ini kak, aku sempat bernotis ya di TikTok pernah FYP anak-anak apa ya, FIB ya, aku nggak tahu prodi apa tuh. Kadang mereka ke kampus tuh kayak outfitnya tuh itu bebas banget gitu ya. Kan sempat ada yang bilang kan FIB fakultas ilmu Yang santai lah. bebas kayak gitu. Ilmu bebas gitu kayak gitu. Itu apa biasanya tugas kah dari prodi apa biasanya kayak gitu? Itu pasti ini ya dari mata kuliah tata rias. Tata rias. Tata rias dan tata busana. Semua prodi yang ada di FIB atau cuma PSTF aja. Oh, tata rias dan busana itu. Iya. Biasanya kalau nempuh mata kuliah itu bakal apa namanya ya? Merias gitu dah. Iya, Merias betul. diri. Merias diri sendiri. Merias diri. Waktu Iya. dari rumah atau di tempat? Di tempat. Oh, Kadang dari rumah juga ada sih. Berarti kayak banyak bawa make up, terus Iya, juga bawa iya. baju-baju gitu dah. termasuk cowok juga gitu ya? Semuanya. Dan itu make upnya tuh nggak make up yang Memang. cantik aja gitu. Semua karakter gak sih? Karakter, iya. Ya aku dari anime, dari karakter Iya. karakter ini pasti ada gitu. Berarti bervariasi gitu ya. Iya, dan juga teman-teman kalau mungkin ya di sekitar aku teman-teman ke FIB terus tiba-tiba ngeliat anak FIB tuh kayak kadang pakai sendal. Iya, kayak pakai kaos gitu ya. Itu mungkin lagi produksi. Oh, jadi gak diperbolehkan lah sama pihak fakultas. Sebenarnya tuh bukan gak diperbolehkan, cuman kadang ya kalau anak PSTF kan kadang kayak kita kayak nguli sebenarnya. Oh. Iya kayak nguli kayak lighting yang itu kan kalau kita pakai kemeja. Iya, kotor pasti kan. Iya, tapi kalau kita pas syuting, apalagi kita punya studio ya, kita diwajib kok pakai sepatu, pakai baju. I see, paham. Jadi itu berarti emang matkul kayak itu kan ya? Iya. Matkul. Tuntutan lah misalnya Iya. gitu. Oke, Sengaja. dari dia kayaknya udah pernah cosplay apa aja sih? Oh jujur ya kemarin itu pas mata kuliah wardrobe, makeup, Tata rias dan tata busana. Itu kan semester 2 ya. Oh, Satu. maba malah pasti ke maba. Susah tuh ya. Iya, lama banget. Pas maba. Kemarin itu kan tergantung ya minggu ini kita karakter ini gitu. Kemarin aku pernah apa sih? Kok aku tiba-tiba yang Alice in Wonderland yang jadi apa? Yang cowok itu loh. Aduh, siapa ya? Mad Hatter. Oh iya itu ya. Iya. Gak tahu. Nggak tahu ini. Nah, itu berarti ditentuin atau kita pilih sendiri atau gimana tuh? Nah, temanya cuma ditentuin. Mungkin minggu ini kita karakter film gitu. Jadi kita milih sendiri mau. Milih sendiri mau apa Iya. gitu ya. Berarti dari kayak make upnya, terus bajunya itu harus bener-bener sesuai dengan karakter film yang kalian ambil gitu ya? Iya. Penilaiannya berarti dari kesesuaian itu ya. Kesesuaian sama itu karakter filmnya. Berarti yang cowok yang nggak bisa make up belajar sendiri atau di make up nggak bisa? Belajar sendiri. Belajar sendiri guys ya. Nggak ada istilah di make up. Harusan itu apalagi kalau yang mau jadi sutradara itu harus bener-bener paham soal make up. Ya sutradara? Iya, sutradara. Padahal sutradara setahu aku kan kayak nggak make up ini orang nggak sih? Tapi Iya, kan tapi sutradara tuh Biar tahu karakternya sesuai enggak gitu gak sih? secara nggak langsung kan sutradara tuh orang yang sangat berperan penting jalannya cerita gitu. Jadi sutradara tuh harus paham. Pantes kadang kayak pemeran utama pasti lebih menonjol dibandingkan dengan pemeran pendukung biasanya. Iya jelas. Harus itu. Harus gak sih? Iya. Tapi kalau di film kayak di Indonesia malah kadang pemeran pendukung lebih menonjol dibandingkan pemeran utama. Mungkin faktor kefamousan. Iya bisa jadi. Kalau Kak Yuni biasanya udah pernah ini apa Kak?
Udah pernah cosplay apa tuh? Apa ya kalau karakter film? Aku lupa kemarin cosplay apa, tapi pernah jadi harimau. Harimau? Berarti kamu gambar harimau gitu tak? Kayak ada kumis-kumisnya gitu tak? Iya, ya ada kumisnya. Kemarin tuh apa ya, tugas akhirnya itu kan itu mengadakan fashion show. Itu aku juga hewan, itu rubah sampai buat ekor-ekoran. Iya, ekor-ekoran. Infonya Bener banget ya. Tertarik nggak? Udah kalau jadi talent yang biasa tertarik sih kak. Tenang. Ibu deh kalau misalnya ada casting apa boleh lah nanti dicoba. Sekarang belajar casting ini. ya, casting lah. Oke, barangkali nanti jadi aktor gak sih? Oh oke, kan aja. Oke, ini ya kita ada pertanyaan nih dari teman-teman Agriners yang sudah menitipkan pertanyaan. Banyak sebenarnya, tapi kita pilih 3 aja. Adam.Ramadan. Oke. Pernah di underestimate sama orang lain nggak gara-gara masuk prodi TV dan film? Kalau pernah, apa yang paling parah? Pasti kayak misal ditanya ngapain sih masuk pertanian kayak gitu loh. Kayak gitu. Ngapain sih masuk di TV gitu loh. Emang bakal jadi aktor kayak gitu misalnya gitu. Iya, jujur ya, tiap aku pulang ke Medan, keluarga bakal nanya, kamu jurusan apa? Jurusan televisi film. Oh jadi artis ya? Kok jadi artis sih? Kayak Artinya kan cuma di situ baru aja. padahal kan udah tahu ya, kita kerjaan di balik layar. Di balik layar kayak apa? Iya, Ya. tapi nggak menutup kemungkinan jurusan kita bisa jadi artis. Soalnya kita juga ada mata betul. kuliah keaktoran. Betul. Berarti ada mata kuliah aktor gitu ya? Iya ada. Oke. Tapi pernah nggak di underestimate dari yang lain selain kayak gitu? Aku pernah ingat ada satu orang lah ya. Oke. Kemarin itu posisinya masih proses pendaftaran. Terus dia tanya, kamu kenapa sih masuk jurusan ini? Kan televisi sama film sekarang kan udah nggak ya se-hype dulu. Kan sekarang orang udah nonton di YouTube. Kan sekarang udah larinya ke situ. Kamu ngapain? Nanti kamu nggak jadi dapat kerja gitu kayak. itu dari siapa kalau? Iya, aku sebenarnya mau jawab gitu tapi ya Ditahan. ya. Good banget. Oke. Oke, itu jawaban dari Kak Lisa sama Kak Yun yang buat Kak Adam Ramadan. Selanjutnya di sini juga ada pertanyaan dari Kak Sisilia, yang dimana pertanyaannya adalah serial overrated dan underrated menurut kalian. Jadi menurut kalian kira-kira film yang overrated dan juga underrated itu kayak gimana sih? Overrated sama underrated. Mungkin overrated itu kayak penonton tuh terlalu wah ini film ini bagus bos. Kamu Ikut ya? Kayak sebenarnya dia tuh cuma nonton gara-gara si aktor A gitu kayak. Kalau dilihat secara keseluruhan, ya bagus tapi ya nggak Hektik banget. Iya gitu. Sedangkan underrated itu mungkin ada beberapa film-film. Kebanyakan itu film festival ya. Iya, Film festival itu sebenarnya bagus, tapi cuman kadang pesan-pesan yang disampaikan itu kayak Terlalu sulit. Iya, karena itu implisit sih. Iya. Pesannya itu disampaikan secara implisit kalau Oke. film festival. Ini banyak ya, Mas. Udah cukup guys. Oh ternyata banyak banget teman-teman yang Oke. tanya, tapi kita ambil 3 aja ya. Terus ini mungkin ya, tadi kelupaan untuk Apa? jawab. Apa yang mana? Pesan moral. Aku ingat kan pesan moral yang dari film yang sampai apa ya diingat banget sampai sekarang kayak gitu. iya masih Sebelum kita terus ya. Kenapa inget? Kenapa nih? Kenapa? Kalian Gimana? 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 aku ngambil Penonton ini menunggu ya? Iya, teman-teman. Gak apa nih, aku yang menonton gak apa-apa. Ya itu yang tadi aku sebutin yang 5 cm, sumpah itu ada dialognya, kalau nggak salah dialognya Genta. Letakkan mimpimu 5 cm di depan dahimu, biarkan mengambang dan pokoknya gitulah kalimatnya. Itu kayak bener-bener sumpah itu kayak Deep banget gitu. iya kayak langsung deep banget masuk ke ulu hati, masuk ke ulu sampai sekarang aku ingat banget. Jadi kayak jangan pernah berhenti menyerah untuk menggapai impian kita teman-teman semua. Keren sih, keren banget. Oke, buat Kak Yuni. Ini film animasi boleh. Bebas ya Kak. Apa sih Ini Kak? pesan moral. Ini pesan moral. Ini sebenarnya menurut aku ya, film ini underrated sih, karena kurang banyak orang yang nonton ya. Itu tahu nggak Toto-chan? Toto-chan aku pernah dengar Ini juga aku ya. Ghibli ya dia. Itu bukan Ghibli, Bukan ya? bukan. Itu aku suka banget sama tokoh kepala sekolahnya, namanya itu Kobayashi Sensei. Itu menurut aku ya, itu adalah seorang kepala sekolah yang fantasi banget lah untuk dunia nyata ini, karena dia itu menganggap semua anak itu punya kompetisi masing-masing. Jadi di sekolahnya itu dia itu
nggak menuntun Nggak semua. me- Semua untuk semua Memaksa. siswa, iya paham semua mata pelajaran, iya. Jadi dibebaskan kalau kamu mau belajar piano, ya udah di Iya, kelas itu dia ya main piano gitu. Mau olahraga ya udah lari-lari di lapangan gitu. Kelas. Pas banget sih tentang Oke, tepuk tangan dan mengirim ke Oke, ini udah di akhir banget nih Kak nih. Kita Akhir banget nih. banyak banget nih tadi udah cerita tentang film, Film. rekomendasi, tips and trick kayak gitu. Ini aku udah dapet 3 rekomendasi tadi, Big Hero, Taxi Driver sama Monster kayak gitu. Cuman aku sih yang gak dapet rekomendasi sedih banget. Aduh. Oke, ini koleksinya udah banyak soalnya soalnya banyaknya kan. udah nonton. Kayak itu. Oke, nanti tak tonton. Terus kami juga ngucapin terima kasih buat Kak Yuni sama Kak Wisa sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita dan para Agriners. Iya, bener banget. Oke, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement gak buat teman-teman Agriners Iya. dari Kak Wisa sama Kak Yuni Mungkin tentang film. tentang film gak? Gimana Apa? sih Statement. Ini sih Ini, semoga. Kak. Oh ini. Ya ini ya. Semoga film-film Indonesia ini lebih bervariasi lagi ya, jangan horor-horor aja. Oke. Semangat Jenius Muda. Semangat. Oke, luar biasa dari Kak Wisa. Ini bukan statement sih, cuman mau minta saran. Mungkin Boleh, kalau gak apa-apa. teman-teman udah bosan sama genre film Indonesia yang itu aja, jadi buat para penonton-penonton di luar mungkin bisa kali ya memberi saran genre apa, tema apa yang perlu diangkat di film. Oke, memberi sarannya kemana nih Kak? Kemana ya? Apa? Ada apa mungkin? Ada nama IG dari himpunan atau apa? Gak apa-apa. Mungkin nggak bisa ya? Hah? Gak apa-apa. Promosi sekalian gak apa-apa. Nah, mungkin cara pertama, kalau udah bosan sama genre-genre film itu, masuk PSTF. PTF. Promosi prodi ya. Biar bisa memproduksi film yang Generasi sendiri. lah. Mungkin selain itu juga, ini boleh. Gak apa-apa. Boleh langsung ke IG-nya Himavisi. Himavisi. Iya. Oke. Dua visi ya. Himavisi Iya. nanti dicatat aja. Atau enggak ke IG-nya PSTF UNED. Oke. Oke. Oke, kayak gitu ya, Agriners. Ini tadi kita udah banyak banget sharing-sharing, mendapatkan ilmu insightful yang sangat bermanfaat buat kita dan buat semoga buat Agriners juga kayak gitu. Oke. Next, kita sebelum kita tutup kita Action dulu apa tagline kita dulu ya. Oke. Kalau aku bilang ACDM, itu nanti jawabnya real talk for real life. Real talk. Real life. Oke, itu. Kamu Oke. ini. Oke ya, kamera yang tengah ya, oke. Nah ya. Oke, 1, 2, 3. ACDM, real talk for real life. Oke, terima kasih banyak buat Kak Wisa dan Kak Yuni.